Oke. Oke, baik, kita mulai aja, Bapak Ibu. Jelas suaranya. Baik, kegiatan acara kita mulai. Bismillah, puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Selamat sore dan salam bahagia untuk semua Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada semua partisipan yang telah hadir pada kegiatan webinar ini. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita pahami, dan dapat kita implementasikan, dan kita aplikasikan di kebutuhan kita masing-masing. Baik, yang pertama yang kami hormatin kepada Bapak Heber Lalo Simbolon, STSE, MSc selaku Ketua Umum DPN ITAKI dan APKINDO. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Mardiaman, STMT selaku Dosen Teknik Sipil Universitas Tama Jagakarsa, Wakil Ketua Umum ITAKI sekaligus Ketua Penyelenggara. Yang terhormat kepada Bapak Ishak Bafadal, STMT sekaligus selaku analisis Inspektorat Kota Kendari dan sekaligus narasumber kita pada sore hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Hamunangan Girsang, STMT IPU ACPA selaku Project Manager Dosen Teknik Sipil Universitas Mercubuana dan sekaligus moderator kita. Yang terhormat kepada Ibu Ririn M. Siotang, SA selaku Direktur Eksekutif DPN ITAKI dan APKINDO. Yang terhormat kepada Bu Indri Asari, Pak Kurniawan, dan yang terhormat kepada seluruh para partisipan yang telah hadir dalam kegiatan webinar sore kita hari ini dengan tema Desain Pekerjaan Konstruksi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kegiatan webinar kita kali ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Acara ini diselenggarakan oleh ITAKI, Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, dan Asosiasi APKINDO, Asosiasi Perusahaan Kontraktor Indonesia, dan didukung oleh Universitas Tama Jagakarsa. Perkenalkan, saya Berlinto Tayan selaku MC pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membawakan susunan acara dan tata tertib webinar kita kali ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan yang dibawakan oleh Bapak Ketua Umum. Acara inti kita yakni pemaparan isi materi. Berikut diskusi dan tanya jawab. Dan berikut foto bersama. Dan terakhir penutupan. Dan pun tata tertib mengikuti webinar. Yang pertama, pada kegiatan acara berlangsung, peserta dimohon mematikan fungsi mikrofon atau mute. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom dan menyebutkan nama instansi. Selanjutnya moderator akan membacakan pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Yang terakhir, bagi siapa yang ingin e-sertifikat, mohon mengisi link Google Form yang sudah disediakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara kegiatan kita yang selanjutnya pembacaan doa. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan webinar kita, ada baiknya kita berdoa bersama selaku percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan Bapak Ibu tetap mematikan mikrofonnya selama lagu berlangsung. Pada panitia yang bertugas kami persilakan.
Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Itaki dan Apindo, Bapak Wirlalo Simbolon, ST, SE, Messi, waktu dan tempat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam. Sehat selalu. Salam kenal buat kita semua insan konstruksi Indonesia yang bergabung dalam acara kita sore ini. Saya Heber Simbolon, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Mohon maaf keyakinan baik pada bidang seperti kesatuan bangsa dan negara kita. Itu ya, ada trouble sedikit. Acara hari ini sangat baik judulnya, yaitu desain pekerjaan konstruksi tempat pengolahan sampah terpadu. Mungkin sedikit saya ini nanti ya, karena sampah terpadu atau mungkin limbah terpadu ini bisa menjadi suatu pekerjaan atau ilmu yang langsung bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita. Pada pemerintah, konsep seperti ini bisa kita langsung berikan karena saat ini pemerintah sedang gelak-gelaknya membuat atau mengembangkan energi terbarukan yang bersumber dari limbah atau sampah. Hal ini saya harus benar-benar terkonsep untuk lebih bersih, karena ini akan mengacu pada lingkungan bersih, di mana hasilnya nanti kita Bapak dan Ibu, khusus kepada narasumber, saya berharap ilmu ini benar-benar bisa dikaji lebih dalam, karena ada Pak Moderator, Pak Hamonangan Girsang, Bu Indri, yang saya tahu bahwa ini adalah pakar-pakar intelektual dari kampus, juga ada Pak Ishak Siregar, ini semua dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini bisa kita jadikan sesuatu barang dagangan. Mohon maaf kalau saya berpikir komersil, karena ini pasti dibutuhkan kabupaten. Tiap-tiap kabupaten konsep ini bisa kita jual, kita bisa menjadi konsultannya. Di setiap kabupaten permasalahan sampah sangat luar biasa. Tolong langsung kasih lagi dengan Pak Ishak Rapadal sebagai narasumber, supaya bagaimana mengembangkan ilmu ini. Bila perlu ini 2 kali lagi kita seminarkan lebih dalam, kita kaji dari sudut pandang lingkungan mungkin ya, kita kaji lagi dari kita terus, dan kepada teman-teman supaya ini diviralkan, di-share kepada semua anggota kita, teman-teman kita yang memang bergerak pada bidang konstruksi. Saya berharap Itaki ini akan melahirkan pakar pengolahan sampah ini
masih dilihat sebelah mata oleh tim lain atau perguruan tinggi lain. Oleh karenanya kita bisa mengambil ceruk atau peluang yang ada di sini untuk bisa jadi yang ada di pelabuhan. Ini juga masih kendala yang harus ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, di mana belum ada orang ahli yang mau menangani itu. Karena bicara sampah, bicara limbah, orang masih setengah atau sebelah mata. Padahal di sana banyak peluang. Bu Indri dari kampus yang terkenal di Jakarta, saya berharap Litbangnya juga bisa untuk kita berdiskusi nanti. Mercubuana juga sebagai tempat yang sangat peduli pada lingkungan, karena ada beberapa teman saya juga di sana. Kita akan kaji ini lebih dalam. Saya berharap Pak Ishak Rapadal, Bapak Dal, benar-benar jadi peduli terhadap acara-acara webinar kita yang dilakukan mungkin setiap minggu. Saya bilang kalau boleh 1 kali atau 2 kali setiap minggu kita konsen, tapi lagi-lagi Pak Hamunangan, Bu Indri dan semua, kita harus menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Yang di hak paten supaya itu kita terdaftar semua, supaya kita benar-benar menjadi orang kaya akan intelektual. Demikian saran saya, sekali lagi semangat, jangan pernah kendor bahwa konstruksi Indonesia masih perlu sentuhan tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian kata sambutan dari saya. Baik, terima kasih pada Bapak Ketua Umum yang saran sambutan yang hangat buat kita semua. Mungkin Bapak Ibu kurang jelas suaranya, mohon maaf ya. Acara selanjutnya, saya serahkan ke Pak Moderator yang akan memaparkan kurikulum dari narasumber kita, dan sekalian membuka acara webinar kita kepada Bapak Insinyur Hamunangan Ginsang, STMT IPU SCP. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Berlinto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, tadi dari Pak Ketua Umum ITAKI sudah banyak memberikan wejangan buat kita, nasihat buat kita. Artinya, memang kita harus menghasilkan produktivitas di dunia konstruksi. Ya, jadi dengan itu kita akan mulai acara webinar ini. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Ya, adapun pembicara kita pada siang hari ini adalah Pak Ishak. Beliau ini sehari-hari di inspektorat di Kota Kendari, Pak ya. Berarti kalau inspektorat itu setiap saat memeriksa. Nah ini, memeriksa hasil itu diperiksa apakah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Desain itu diperiksa apakah sesuai ataukah ada yang melanggar. Kalau ada tidak sesuai berarti itulah yang diluruskan. Beliau ini banyak sekolah di S1-nya lulus dari ITS dan S2 juga dari Institut Teknologi Surabaya. Dan saya lihat Bapak ini juga banyak berkecimpung di bidang pelatihan terkait dengan pembuangan sampah ataupun pengolahan sampah ataupun terkait dengan limbah. Jadi saya tidak sebutkan satu-satu, tapi memang banyak berkecimpung di bidang limbah, di bidang pembuangan sampah. Jadi tepat sekali bahwa narasumber kita pada hari ini adalah memang yang kompetensi di bidangnya.
Karena itu, mari kita simak, dan kepada Pak Ishak kami berikan waktu kira-kira kurang lebih 40 menit untuk presentasi. Nanti setelah itu kita lakukan dialog untuk saling berdiskusi, Pak. Ya, apa mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang memberikan masukan, nanti kita tampung semuanya dan kita bahas. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk menghemat waktu kami berikan kesempatan ini kepada narasumber, yaitu Bapak Ishak. Silakan, Pak. Pak Berlinto dibuat Pak Ishak narasumber jadi co-host biar bisa screen. Baik, Pak. Oke, sudah, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mencoba memaparkan terkait desain konstruksi tempat pengolahan sampah terpadu. Ini di slide awal, ini adalah salah satu contoh tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di daerah kami di Kota Kendari. Oke. Di mana persoalan sampah ini seperti dijelaskan di pembukaan tadi, bahwa sampah ini merupakan masalah global, di mana makin bertambahnya jumlah penduduk, juga timbulan sampah ikut bertambah. Ini sedikit saya gambarkan kenapa penting untuk mendesain sebuah tempat pengolahan sampah terpadu, karena di mana selama ini sistem pengolahan sampah yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya di beberapa daerah masih seperti ini. Cuma berupa pewadahan, sementara terus ada pengumpulan di sini, pasca pengumpulan langsung ke pengangkutan dan langsung dibuang ke tempat pembuangan air atau tempat pemrosesan akhir di TPA. Nah, mengapa penting TPST ini adalah salah satunya untuk upaya mereduksi atau mengurangi jumlah sampah yang akan tiba atau timbul di tempat pembuangan air atau tempat pemrosesan akhir, sehingga umur pakai TPA ini bisa menjadi lebih lama, bisa menjadi lebih panjang, karena untuk membuka sebuah lahan TPA itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit, tapi biaya yang cukup besar, sehingga bangunan TPST ini sangat penting untuk dibuat di sebuah daerah. Data-data apa saja yang kita butuhkan untuk mendesain sebuah bangunan tempat pengolahan sampah terpadu? Kita ada beberapa data yang saya coba tampilkan sini, di mana data itu yang kita butuhkan adalah data timbulan sampah per hari dalam satuan kilogram atau meter kubik per hari, terus komposisi sampahnya, sampah-sampah apa saja yang ada di setiap daerah yang akan kita desainkan tempat pengolahan sampah terpadunya. Itu jenis sampahnya apa, berapa persen dia, misalnya sampah basahnya berapa persen, sampah kertasnya berapa persen, dan lain-lain. Terus densitas sampah ini juga kita butuh, karena untuk mendesain sebuah ruang kita membutuhkan satuan dalam meter kubik, karena satuan pengukuran sampah biasanya berupa kilogram, sehingga untuk merubah ke dalam meter kubik itu kita perlu mengukur densitasnya.
Yang berikutnya data yang kita perlu adalah recovery factor atau faktor pengurangan sampah. Bahwa dari komposisi sampah yang kita punya, dari data yang kita punya, apakah dari jenis-jenis sampah tersebut masih mempunyai nilai recovery dari komposisi sampah ini, apakah masih mempunyai nilai faktor guna, misalnya plastik. Apakah semua plastik itu harus dibuang ke TPA atau masih ada yang bisa dimanfaatkan kembali? Seperti itu, ataupun kertas misalnya. Terus kondisi fisik wilayah, jumlah penduduk ini standar, terus proyeksi penduduk, kenapa penting? Karena kita untuk memproyeksikan nanti timbulan sampah yang akan diolah sehingga tempat pengolahan sampah terpadu yang kita buat itu bisa digunakan selama 5 atau 10 tahun ke depan jangka perencanaannya. Terus institusi pengelola itu apa-apa saja, apakah berupa dinas atau UPT atau apa. Yang berikutnya adalah prasarana dan sarana persampahan yang ada di kota tersebut atau kabupaten tersebut. Nah ini untuk mendesain sebuah tempat pengolahan sampah terpadu, kita melihat fasilitas apa saja yang dibutuhkan. Ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita desain yang wajib ada di sebuah tempat pengolahan sampah terpadu. Kecil sekali. Kecil aja. Yang pertama itu area penerimaan sampah, di mana area penerimaan sampah, di mana area ini terletak dekat lahan bangunan pemilahan untuk memudahkan proses penurunan dan pengangkutan sampah. Tempat ini juga mempunyai fungsi untuk menampung sementara sampah yang datang yang berasal dari kendaraan pengumpul di mana sini saya asumsikan bahwa dijadwalkan ada 4 kali pengumpulan dalam setiap hari, ada 4 retasi pengumpulan sampah setiap harinya. Nah, area penerimaan sampah ini adalah area pertama yang didapat dalam bangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, ini saya ambil contoh bahwa apabila kita mempunyai data volume total sampah yang ada di sebuah daerah tertentu adalah 113 meter kubik per hari, di mana jadwal pengumpulan 4 kali per hari, sehingga untuk menghitung volume penampungan, itu kita dapatkan 28,25 kubik per pengumpulan, karena ada 4 kali pengumpulan. Jadi 1 kali pengumpulan ini kurang lebih 28 kubik jumlah sampah yang ada dari 113 kubik sampah. Di mana di sini kita mencoba desain tinggi timbunan sampah itu 1,5 meter, sehingga luas lahan yang dibutuhkan dari volume tampungan sampah sebanyak 28 kubik itu kurang lebih 19 meter persegi untuk area penerimaan sampah. Untuk mendesain sebuah area penerimaan sampah kurang lebih perhitungannya seperti ini. Yang berikutnya itu tempat pemilahan sampah dari bangunan yang berikut yang kedua setelah area penerimaan sampah tadi itu tempat pemilahan sampah, di mana bangunan ini merupakan bangunan semi tertutup yang beratap, berfungsi sebagai tempat pemilahan sampah kering, dalam hal ini plastik, kertas, dan lain-lain, di mana jika sampah yang dipilah sebanyak 27 ton per hari, ini saya coba asumsikan supaya gampang kita berhitung tentang angka-angkanya, ini contoh saja.
Apabila kita dapat data yang lain dari ini, bisa kita masukkan dalam contoh perhitungan seperti yang saya paparkan. Di mana dengan asumsi jumlah pemilah sebanyak 10 orang, bekerja 4 kali pemilahan dalam satu hari, nah, jadi sampah yang dipilah dalam satu kali pemilahan sebesar 6,75 ton. Nah, pada proses ini sangat penting adanya alat yang berupa belt conveyor dan keranjang untuk sampah yang sudah dipilah, untuk residu dan untuk sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Adapun kebutuhan luas area pemilahan sampah dapat dilihat seperti di slide ini. Untuk luas area kerja, tiap orang membutuhkan area kerja seluas 1 meter persegi, sehingga tadi kita asumsikan yang bekerja ada 10 orang, berarti membutuhkan 10 meter persegi luas area kerja. Kalau 10 orang yang bekerja dalam satu tempat pengolahan sampah terpadu. Adapun luas area keranjang, nah, itu seperti saya jelaskan di awal bahwa dalam area pemilahan ini ada disiapkan keranjang 2 buah di kiri kanan pemilah, karena dia akan memilah contoh jenis sampah plastik misalnya, nah, dia akan memilah sampah plastik yang bermanfaat di sisi kanannya dan sampah plastik yang tidak bermanfaat di sisi kirinya. Sehingga itu yang menjadi residu yang akan nanti diopor atau dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Dengan asumsi ukuran wadah pemilahan 0,75 meter dan lebar 0,5 meter, sehingga luas area keranjang itu kita bisa dapatkan 2 kali 10 dan kali 0,5, sehingga luas areanya sama, itu 10 meter persegi. Dalam proses ini, barang-barang yang masih bersifat ekonomis maupun yang tidak diinginkan itu dipilah melalui belt conveyor, di mana di sini conveyor yang biasa yang sering diadakan oleh pemerintah itu lebarnya kurang lebih 0,5 meter. Waktu pemilahan ini kita berdasarkan kebiasaan itu sebanyak atau selama 2 jam. Tadi dari estimasi jumlah sampah 27 ton, dibagi 4 kali pemilahan, sehingga sampah yang bisa dipilah itu sebesar 6,75 ton. Jika diketahui jumlah pemilah sampah 10 orang, masing-masing membutuhkan 2 buah keranjang, membutuhkan ruang 2 meter, maka panjang belt conveyor itu sepanjang 10 meter. Karena 10 orang yang bekerja, setiap 1 orang itu membutuhkan ruang 2 meter. Kenapa dia 10 meter? Karena kan di posisi orang bekerja itu adanya di kiri kanan, sisi kiri kanannya belt conveyor. Jadi 5 orang. 5 di kiri conveyor dan 5 di kanan conveyor begitu. Sehingga 5 dikali 2 itu adalah 10 meter gitu maksudnya. Ini luas area belt conveyor 10 meter kali 8 tadi dari lebarnya, berarti luas area belt conveyor yang dibutuhkan dari estimasi kita ini adalah 8 meter persegi, kurang lebih seperti itu. Kebutuhan lahan untuk pemilahan, sehingga kebutuhan lahan untuk pemilahan itu yang dibutuhkan adalah luas area kerja ditambah luas keranjang dan luas area belt conveyor. Dari hitungan awal tadi, luas area kerja 10 meter persegi, luas area keranjang 10 meter persegi, luas area belt conveyor 8 meter persegi, sehingga luas lahan yang dibutuhkan untuk area pemilahan itu sebesar 28 meter persegi. Setelah dari area pemilahan sampah tercampur atau sampah umumnya, ini ada area pemilihan khusus lagi. Jadi setelah terpilah, kaleng sendiri, logam sendiri, plastik sendiri, kertas sendiri, ini ada lagi pemilahan jenis-jenis plastik, karena plastik ini ada beberapa jenis gitu. Nah, jadi ini dikatakan pemilahan tahap kedua. Jadi setelah plastik yang pemilahan tahap pertama berdasarkan jenis yang dilakukan secara manual, maka ini juga dipilah lagi berdasarkan jenisnya, karena plastik itu macam-macam jenisnya. Ini saya kasih contoh yang plastik, karena plastik banyak macam, banyak jenisnya maksudnya. Ini berdasarkan data tadi bahwa sampah plastik yang dipilah itu sebesar 4
kubik, kurang lebih 4,34 kubik, dibagi 4 kali kerja, berarti didapatkan itu 1,1 kubik sampah plastik yang bisa dipilah. Adapun asumsi tinggi tumpukan sampah plastik yang setelah dipilah itu 1,5 meter, sehingga luas lahan yang dibutuhkan sebesar 0,8 meter persegi. Pasca pemilahan kedua, otomatis kita membutuhkan tempat pengemasan atau penyimpanan sampah daur ulang, atau yang umumnya kadang kita sebut gudang. Nah, ini juga dibutuhkan dalam sebuah area tempat pengolahan sampah terpadu, itu membutuhkan gudang untuk penyimpanan. Karena sampah yang bermanfaat untuk menjadi nilai ekonomis, itu harus disimpan dalam sebuah gudang yang aman, gitu, dalam tertutup. Ya, di mana dalam proses ini diperlukan karung kemasan dan alat pemadat pres, karena biasanya terutama untuk sampah kertas, biar tidak membutuhkan ruang yang cukup luas, perlu dipres agar memudahkan penyimpanan dan pengangkutan, terutama untuk lapak kertas. Asumsi kita menjual ke lapak, ke bandar lapak itu setiap seminggu sekali atau 7 hari sekali. Ini asumsi saja untuk perhitungan bahwa operasional TPST ini menjual lapaknya itu setelah 7 hari dalam tempat pengolahan. Di mana asumsi kemampuan pemadatan mesin pres itu adalah 40% dari sampah awal, di mana rencana tinggi tumpukan itu 4 meter, sehingga ini ada gambaran, ada tabel yang saya tampilkan bahwa ini contoh, kalau volume sampah plastik dari 4 kubik setiap harinya, setelah dipadatkan dikalikan 40% kemampuan mesin pemadat tadi, sehingga dalam 7 hari, kan penyimpanan tadi dikatakan selama 7 hari dalam gudang, baru dijual keluar ke bandar lapak, sehingga harus kita hitung bahwa sampah plastik yang setelah dipres ini ada selama 7 hari dalam gudang, sehingga membutuhkan jumlah kubikasi sampah plastik yang ada dalam gudang itu sebesar 18,20 meter kubik. Ini contoh saja. Nah, sehingga perhitungan kebutuhan lahan untuk penyimpanan diperoleh dari volume tiap komponen dengan asumsi tinggi tumpukan 4 meter. Jadi tumpukan ini maksudnya tumpukan karung-karung plastik ataupun karung kertas yang ditumpuk dalam gudang. Ini contoh kenapa tidak dipadatkan, karena ini sampah kaca, di mana ada sampah kaca yang bisa dimanfaatkan tapi tidak perlu dipadatkan lagi. Ini saya mengambil contoh ada 4 jenis sampah yang terpilah untuk bisa dimanfaatkan, yaitu plastik, logam, kertas, dan kaca. Dari total keempat sampah daur ulang ini, kita membutuhkan ruang sebesar 6,8 meter persegi setelah perhitungan sebelumnya tadi. Adapun sampah lain, karena sampah pada dasarnya kalau dipilah menjadi 2 garis besar, itu sampah basah dan sampah kering. Nah, di awal yang saya jelaskan tadi, kebutuhan ruang itu untuk sampah keringnya. Jenis plastik, kertas, logam, dan kaca itu jenis sampah kering. Adapun kalau sampah basah juga ternyata masih punya nilai ekonomis, yaitu berupa proses composting. Di mana di sini saya gambarkan bahwa contoh proses composting ini adalah open bin. Dan menggunakan bioaktivator untuk mempercepat proses pengomposan. Sampah basah yang telah dipilah di area pemilahan pertama tadi nih Pak. Jadi area pemilahan pertama tadi kan sudah dipisah plastik, sampah basah, sampah kertas. Otomatis ada sampah basah yang didapatkan. Ini dipindahkan langsung ke area composting. Dia tidak masuk ke area pemilahan kedua. Area pemilahan kedua tadi cuma untuk sampah kering saja, jenis sampah kering saja. Nah, ini contoh volume sampah basah yang akan dikomposkan adalah sebesar 92 kubik per hari. Dikalikan 97%, ini maksudnya komposisi sampah yang bisa dimanfaatkan untuk composting. Karena
dari jumlah sampah basah, dari jumlah sampah volume sampah basah yang kita pilah, kan tidak semua bisa jadi kompos. Ada yang residu. Beberapa contoh misalnya rumput-rumput yang terkontaminasi dengan pestisida atau kotoran hewan yang tidak layak untuk masuk di composting, itu contohnya. Sehingga diasumsikan 97,9% saja yang bisa dikomposkan. Dalam kegiatan composting ini kita membutuhkan pencacahan dengan mesin pencacah untuk memperkecil ukuran sampah basah yang akan dikomposkan. Di awal tadi saya jelaskan bahwa ada kita membutuhkan bioaktivator sehingga mempercepat proses composting yang kita akan buat nanti. Di mana setiap 2,5 kg bioaktivator untuk 1 ton bahan baku sampah, kalau untuk jenis bioaktivator Orgadex ini mampu mereduksi atau mengurangi, mempercepat proses pembusukan itu dari 1 ton bahan baku sebanyak 2,5 kg bioaktivator. Sehingga dapat dihitung seperti ini, 21,5 ton per hari dikalikan dengan 2,5 kg, sehingga membutuhkan aktivator sebanyak 53,8 kg per hari. Pada proses pengomposan ini ada proses penyusutan tumpukan. Jadi proses pembusukan sampah basah itu ada proses penyusutan. Prosesnya itu setiap bahan baku yang masuk dalam kotak itu disiram sampai kadar air mencapai 40-50%, di mana jika campuran bahan tersebut dikepal dengan tangan, air yang ada dalam kompos itu sudah tidak keluar lagi. Kegiatan ini dilakukan seterusnya seperti itu hingga mencapai ketinggian 1,5 meter. Maksudnya ini tumpukan kompos yang kita coba desain ini adalah sebesar 1,25 meter. Proses pengomposan ini ada namanya proses fermentasi. Disinilah pencampuran bioaktivator untuk memfermentasi sampah basah untuk mempertahankan suhu dan kelembaban akan proses pengomposan berjalan cepat dan optimal. Kemudian dibiarkan selama 21 hari. Setelah kompos matang ada namanya proses pendinginan. Biasanya ini selama 1 minggu sebelum dilakukannya pengemasan itu perlu dilakukan pengayakan, sehingga nanti kita akan perlu menghitung lagi luas area pengayakan. Kenapa awal ini saya jelaskan supaya kita ada gambaran kenapa ruang-ruang tersebut itu menjadi penting. Pengemasan dan penyimpanan, ini juga sendiri, jadi gudang penyimpanan kompos ini dipisahkan dengan gudang penyimpanan sampah plastik, kertas, dan lain-lain tadi atau sampah kering. Area penampungan sampah basah, ini saya masuk di perhitungannya setelah saya gambarkan tadi bagaimana prosesnya, sehingga kita punya gambaran di mana tadi kita berhitung bahwa 90 kubik per hari sampah basah yang akan diolah, setelah dikalikan tadi 97 sekian persen bahwa yang bisa bermanfaat jadi kompos, di mana pengangkutan itu 4 kali sehari, sehingga sampah basah yang diolah setiap hari, setiap sekali pengangkutan itu sebesar 22,5 kubik. Di mana rencana awal tinggi timbunan kompos itu setinggi 1 meter, maka luas area yang kita butuhkan seluas 22,5 meter persegi. Luas area penampungan sampah basah untuk proses composting. Setelah kegiatan pencacahan, sampah basah kemudian ditumpuk di lokasi pengomposan, di mana nih contoh perhitungan area pengomposan. Ada satu opsi yang saya kasih, yang tadi perhitungannya 90 kubik per hari, penyusutan selama pencacahan diasumsikan 10% volume. Jadi penyusutan itu selama pencacah ada penyusutan 10% dari volume bahan yang akan dikomposkan.
Volume sampah setelah penyusutan itu sebesar 81 meter kubik per harinya. Di mana di awal dijelaskan tadi bahwa proses pengomposan berlangsung selama 21 hari, sehingga volume sampah yang akan dikomposkan 21 hari ini dikalikan dengan volume sampah, sehingga didapatkanlah 1.700 kubik sampah bahan baku untuk kompos. Sehingga bisa kita desain volume komposter yang akan dibuat, volume sampah yang akan dikomposkan, tumpukan rencana 1,25 meter, sehingga lahan pengomposan itu didapatkanlah seluas 1.361 meter persegi. Di mana direncanakan satu reaktor pengomposan panjangnya 3,5 meter dan lebarnya 3,5 meter, sehingga satu lahan reaktor itu membutuhkan luas 12,25 meter persegi, satu reaktor kompos. Dengan ukuran demikian, maka reaktor kompos ini kita mengatur 11 buah ke arah memanjang dan 10 buah ke arah melebar. Mempertimbangkan jarak reaktor itu 1 meter, sehingga ada ruang gerak bagi pekerja yang akan membolak-balikan sampah, karena di kegiatan proses pengomposan itu ada kegiatan membolak-balikan sampah, sehingga butuh ruang gerak bagi pekerja. Sehingga didapatkanlah total luas lahan adalah 49,5 meter panjangnya, lebarnya 45 meter, sehingga luas yang dibutuhkan lahan composting itu 2.227,5 meter persegi. Memang kalau untuk kompos ini, karena jumlah sampah basah di Indonesia ini pada umumnya lebih besar dari sampah keringnya. Pasca proses pengomposan itu ada namanya proses pematangan tadi yang saya jelaskan di awal, sehingga butuh lahan juga untuk proses pematangan ini. Di mana dalam proses pengomposan biasanya ada penyusutan sebesar 70% dari sampah, karena memang dari sampah basah, yang namanya saya sampah basah berarti kandungan airnya lebih besar daripada kandungan sampah padatnya. Sehingga jumlah air kompos yang ada cuma 30% dari jumlah tumpukan awal. Itu pada umumnya kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya, kompos itu dari bahan baku cuma 30% yang jadi kompos, karena lebih banyak air. Sehingga dapat kita lihat pada tabel untuk luas pematangan yang dibutuhkan, volume kompos itu 30% dikali 81 kubik tadi jumlah kompos, sehingga didapatkanlah volume kompos itu sebesar 24,3 kubik per harinya, di mana tinggi tumpukan direncanakan 3 meter, luas lahan yang dibutuhkan tinggal dibagi, sehingga didapatkan 8,1 meter persegi luas lahan area pematangan. Proses pematangan dilakukan selama 7 hari, sehingga kena 7 hari prosesnya ini, maka luas yang kita hitung di awal yang dibutuhkan selama 1 hari itu dikalikan 7, sehingga total kebutuhan luas lahan untuk proses pematangan itu 57 meter persegi. Untuk area pengayakan sendiri, ini bertujuan untuk memisahkan kompos yang halus dan kasar, karena biasa pada saat proses pengomposan itu ada kompos yang sudah jadi dan ada yang setengah jadi. Itulah yang biasa disebut kompos kasar, bisa menjadi aktivator kembali untuk mengurangi jumlah penggunaan aktivator. Di sini saya kasih gambaran saja bahwa contoh mesin pengayak ini mempunyai kapasitas 4 kubik per jam dengan dimensi 3x1x2 meter, di mana mampu mengayak kompos sebanyak 30 kubik per hari. Ini hitungannya karena dalam 1 hari ada 8 jam kerja. Volume kompos matang dihitung tadi yang di sebelumnya itu sebesar 24,3 kubik per hari, maka untuk pengayak kompos dibutuhkan cuma 1 buah dari jumlah sampah yang sudah kita hitung di awal tadi, bahwa jumlah komposnya 24, sekian kubik per hari. Selanjutnya kemasan kompos disimpan di gudang dengan mempertimbangkan ruang gerak bagi pekerja, maka luas lahan yang direncanakan untuk tempat pengayakan dan pengawasan kompos itu seluas 8 meter persegi.
Ini gudang pengayakan di mana volume tadi ini yang 24 kubik, tinggi tumpukan 1,5 meter, luas lahan yang dibutuhkan 16,2 meter per hari, 16,2 meter persegi per hari. Lama penyimpanan direncanakan selama 3 hari. Total kebutuhan lahan 48,6 meter persegi. Ya, cukup dari saya untuk penjelasan terkait desain untuk kebutuhan ruang di tempat pengolahan sampah terpadu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin akan ada lanjut dengan diskusi, tanya jawab, atau ada masukan buat kami untuk mempertambah pengetahuan yang telah kami dapat. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ishak, paparannya yang sungguh luar biasa. Jadi memang ternyata kita mengetahui di pengolahan sampah itu banyak ya, banyak bangunan-bangunan seperti tadi, ada tempat pertama, terus pemisahan kedua, terus ada pengomposan dan lain sebagainya. Berarti Bapak Ibu tidak seperti yang kita pikirkan selama ini ya. Ternyata tempat pembuangan sampah itu banyak juga bangunan-bangunan ataupun yang dibutuhkan, diperlukan di sana. Seperti sekarang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ishak, narasumber kita, bahwa memang kita ini mendesain bagaimana lebih kepada volume atau kuantitas. Jadi bukan mendesain konstruksinya, tapi kita mendesain kira-kira kalau dengan adanya kapasitas sampah sekian, berapa unit penampungan pertama, penampungan kedua, terus sampah basah, sampai ke proses selanjutannya. Ya. Mungkin itu intinya yang bisa kami ambil dari Pak Ishak tadi. Jadi mungkin kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ya, ini artinya kita bisa berdiskusi. Mungkin ada juga yang kita belum tahu, bahkan ada juga yang kita sudah tahu. Nah, makanya wadah kita ini adalah wadah berdiskusi. Kita saling memberi, saling menerima. Untuk itu, mari Bapak Ibu siapa yang mau ada pertanyaan atau bertanya atau memberikan kontribusi, silakan raise hand. Izin bertanya Pak Girsang. Oke, silakan Pak Amijar. Siap, terima kasih. Selamat sore nih Pak Ishak. Sore Pak. Iya. Secara hitung-hitungan memang bagus sekali saya lihat, menjanjikan secara hitung-hitungan. Hanya begini, kalau saya kan tinggalnya saat ini kan di Solo Pak, di Jawa Tengah. Jadi berdasarkan pengamatan, tapi belum pernah menghitung, berdasarkan pengamatan, ternyata sampah-sampah ini sudah habis Pak di depan rumah tangga masing-masing. Jadi sudah habis oleh pemulung Pak. Jadi tidak seindah lagi. Jadi mungkin kalau 20 tahun yang lalu barangkali itu masih banyak seperti itu. Jadi begini maksud saya, yang namanya kardus, kertas, kaleng, logam, apapun lah itu, yang kira-kira berharga, itu sudah habis Mbak, di tong masing-masing sudah habis. Tinggal yang sampah-sampah basah dan kotor, bau, dan kotor sekali, jijik lah. Jadi berbeda dengan kami pernah di Copenhagen, di Denmark, dan di Okinawa, Jepang. Di sana, memang yang mengelola itu langsung pemerintah. Jadi saya nggak tahu ada peraturan atau tidak. Di sana itu sampah-sampah itu memang sudah dipilah-pilah Pak. Tong yang A, B, C kira-kira gitu. Ada yang organik, non-organik dan lain-lain. Nah, di sini kan kita berpacu dengan berebut ini Pak, dengan pemulung ini, kalau begini caranya kan gitu.
Siapa yang duluan? Karena gini Pak, kalau di tempat kami, mohon maaf ini, kita sholat subuh itu pemulung itu udah datang Pak. Dan ini bergiliran orang-orang ini. Kalau kita buang kardus itu pasti hilang sekian menit kemudian, pasti hilang. Nah, apalagi mau kita olah ini kan gitu loh. Tinggal yang harapan saya barusan saya terpikir mungkin komposnya harapan. Kalau yang namanya kardus, seng yang kita akan press sudah ada tuh Pak, sudah hilang gitu. Nggak tahu kalau di Kendari Pak ya. Kalau di Kendari kalau di kota Kendarinya sama saja sudah hilang itu. Kalau di kabupaten mungkin ya, di kabupaten. Nah, ini Pak yang saya dengar lagi barusan Pak dari Menteri KLH kira-kira setahun yang lalu itu akan dikeluarkan perda peraturan pemerintah. Malah kabarnya begini Pak Ishak, kabarnya ini kabar burungnya akan dikeluarkan dilarang memulung sampah gitu loh. Jadi akan dikelola oleh pemerintah langsung. Jadi berebut sama pemerintah nih Pak. Jadi kita ini berharap kan ini kan dari Pak Girsang tadi kan ceritanya dari awal kemungkinan jadi lahan bisnis gitu loh. Nah, berarti kelompok kita lah Itaki misalnya gitu ya akan mengelola itu gitu, kelompok Itaki cabang mana gitu ya. Nantinya Pak ini akan dikelola oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga berminat ini Pak itu akan mengeluarkan peraturan malah tidak boleh memulung sampah. Ada peraturan seperti itu. Nah kita seperti apa menyikapi seperti ini Pak Ishak. Terima kasih sekedar bertanya saja. Makasih Pak. Makasih Pak Girsang Malikan. Ya, terima kasih Pak Amijar. Mungkin langsung aja Pak Ishak dengan pertanyaan Bapak Amijar tadi. Ya, terima kasih Pak yang sudah memberi diskusi sedikit. Yang pertama terkait masalah pemulung, makanya di awal tadi saya jelaskan, memang beberapa kota di Indonesia pemulungnya, termasuk kota Kendari Pak, memang hampir semua juga tempat penampungan sementara sampahnya itu untuk sampah jenis kering yang bermanfaat itu sudah diambil pemulung. Nah, makanya tadi di desain yang saya tawarkan untuk luas area pekerjaan itu termasuk untuk sampah basah itu ada perhitungannya juga. Jadi nanti tinggal dipilih apakah masih potensial sampah keringnya juga dibuat desain. Kalau memang masih punya potensi di kabupaten itu tetap saya paparkan perhitungannya. Kalau misalnya memang di sebuah daerah sudah tidak punya sampah kering lagi, berarti kan area itu tidak perlu ada kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait regulasi, kebetulan saya sendiri sebelum masuk ke Inspektorat Kota Kendari, saya cukup lama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. Saya 7 tahun di DLHK dan menjabat untuk di seksi persampahan dan penanganan limbah. Jadi masalah pemerintah yang terjadi hari ini, saya nggak tahu ya kalau di daerah lain, karena memang kan setelah Undang-Undang 2008 itu keluar, sebenarnya kewajiban tempat pengolahan sampah terpadu itu sudah gencar diadakan oleh pihak Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum. Hanya kenyataan hari ini kan memang regulasi yang ada, kalau kita di Kota Kendari tanggung jawab tentang sampah, masyarakat stop untuk sampai di depan rumahnya saja. Adapun selanjutnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk tempat pengolahan sampah terpadu sendiri. Nah, kenyataannya yang terjadi di Kota Kendari, ada 23 bangunan TPST yang dibangun untuk diolah oleh pemerintah itu pada mangkrak semua karena kemampuan SDM pemerintah itu sendiri Pak, seperti itu. Kalau contoh di wilayah kami seperti itu. Banyak TPST yang mangkrak juga, yang 23 buah itu yang memang harus jadi tanggung jawab pemerintah. Padahal itu menjadi ruang usaha sebenarnya kalau dilirik oleh teman-teman swasta seperti itu. Terima kasih, itu mungkin sedikit dari saya untuk sharingnya. Ya, sudah dijawab oleh Pak Ishak, Pak Amijar. Siap. Tapi memang sedikit kita kembali ke Pak Amijar. Walaupun sebenarnya itu diambil pemulung, katakanlah itu udah sampah kering, plastik semua diambil pemulung, mereka akan jual kepada penadah lah gitu ya.
untuk di-recycle. Toh kan itu nanti diulang juga, dihasilkan juga, diproses juga untuk menghasilkan untuk barang recycle lagi kan. Biasanya kan begitu kan. Artinya mungkin tetap menghasilkan, tetapnya sampah yang kering tadi lewat proses seperti yang dikatakan oleh Pak Ishak tadi. Kalau saya tidak salah pola pikir ya, saya pikir tetap melewati proses itu. Walaupun sudah didahulukan oleh pemulung dan sebagainya, tetap diproses, dikompos tadi Pak ya, yang sampah-sampah kering itu. Ya, kalau asumsi saya seperti itu, tapi pola pikir saya mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak secara spesifik apakah itu kita direct, apakah itu lewat pemulung, atau nanti tujuan akhirnya diproses di komposter tadi. Ya, itu hanya sedikit dari saya. Ya, silakan Bapak Ibu, apa ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan, langsung boleh. Terkait persampahan ini, karena menarik ini ya, ternyata salah satu endingnya memang seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum kita tadi, bahwa sampah ini sudah ada sekarang jadi sumber listrik, ya, yang dikatakan dengan energi terbarukan. Jadi produknya sampah itu diolah sampai menghasilkan listrik. Salah satunya kalau kita di daerah Jakarta, Jabodetabek, ini ada di Bantar Gebang. Ya, proses sampah di situ diolah sampai dia menghasilkan listrik. Ini sudah ada, saya nggak tahu apakah sudah berfungsi di Bantar Gebang itu, tapi dulu itu sedang dibuatkan proyek sampah di situ untuk menghasilkan energi terbarukan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Monggo. Bisa saya tambahkan sedikit Pak, penjelasannya tadi ada yang terlewat. Ya, monggo Pak. Ya, jadi terkait regulasi tadi, kenapa ada larangan pemulung sebenarnya? Karena yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini, pemulung ini kan mencari sesuap nasi istilahnya. Jadi apapun jenis sampah itu disikat sama dia, yang penting bisa laku untuk dijual kembali. Ternyata sampah itu, ada beberapa jenis sampah itu termasuk sampah spesifik. Sampah spesifik itu termasuk bagian dari sampah yang mengandung limbah B3 namanya. Misalnya bekas kemasan obat nyamuk, terus baterai bekas, aki bekas. Nah, sementara pemulung dikala dia mengambil itu kan mengolahnya tidak tertib sehingga ada larangan sebenarnya. Harapannya pemerintah dikala mengelola di tempat pengolahan sampah terpadu atau pihak swasta yang mengolah sampah spesifik ini diolah dengan benar, punya izin pengolahan untuk sampah spesifik atau sampah yang mengandung unsur limbah B3 itu tadi, seperti itu Pak. Iya, jadi semakin detail ya, semakin tambah penjelasan dari Pak Ishak tadi. Jadi memang keterkaitan daripada regulasi. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan atau bertanya, kita berdiskusi. Ya, tapi sebelum ada yang bertanya, Pak Ishak, mungkin dari saya sedikit ya Pak ya. Tadi kan ada konveyor, jadi istilahnya waktu pemilahan sampah kering itu dilakukan oleh manusia, terus berarti konveyor itu akan membawa ke tempat selanjutnya. Kalau saya tidak salah persepsi ya, karena konveyor itu bergerak. Berarti di situ ada juga dong Pak, bangunan mesin yang menggerakkan konveyor itu. Karena konveyor itu berjalan terus. Katakanlah kalau kita seperti di bandara kan, barang kita kan ada di situ, kan itu digerakkan sampai nanti tiba ke kita. Mungkin gitu juga nanti di konveyor yang tadi itu sampai nanti tiba, begitu dipilahkan barang sampah tadi baru masuk ke ending terakhirnya ke pos itu. Nah, bisa nggak Pak dijelaskan juga terkait dengan tadi saya belum mendengar terkait dengan bagaimana proses daripada proses konveyor itu, bagaimana penggeraknya tadi, kalau saya tidak salah itu belum ada disinggung, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran Pak. Terima kasih Pak. Iya, benar sekali Pak ya. Jadi konveyor itu butuh mesin penggerak. Kebetulan saya ini kena mengambil contohnya yang ada di kota kami. Jadi penggerak konveyor itu dia tidak memakan ruang karena adanya di posisi di bawahnya bel konveyor itu sendiri.
Jadi ruangnya itu di kolongnya belt conveyor. Karena belt conveyor tadi kan lebarnya 0,8 meter, sehingga ruang untuk mesin penggeraknya itu berada di kolong belt conveyor. Seandainya misalnya belt conveyor yang kita pesan itu menggunakan mesin yang terpisah, mungkin bisa jadi jenis sampah yang ada di Jawa atau di Makassar lebih besar yang ada di Kota Kendari. Itu kan saya kasih contoh saja jenis sampah volume sampah, timbulan sampah yang tidak terlalu besar. Kalau membutuhkan belt conveyor yang besar, otomatis penggeraknya kan lebih besar, Pak. Berarti benar sekali bahwa kita harus hitung posisi genset atau mesin penggeraknya itu ada juga ruang tersendirinya seperti itu, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Iya, terima kasih Pak Ishak. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, kalau di Kota Kendari, Pak. Mungkin saya, Pak. Oh iya, silakan Ibu Indria Sari. Sebentar ya, Pak. Saya sebenarnya dari tadi lagi berpikir juga ya, Pak, mau nanya agak sedikit bingung ya. Maksudnya gini, pertama tadi di awal kan Bapak Ishak menjelaskan ini ada contoh tempat pengolahan sampah terpadu di Kendari gitu ya, Pak. Kemudian Bapak cerita tadi juga yang seperti dijelaskan ada langkah-langkahnya, kemudian ada conveyor. Jadi itu saya berpikir ini jadi gini Pak, di sini kan pikiran saya tadinya itu menunjukkan desain konstruksi tempat pengolahan sampah terpadunya seperti itu Pak, dengan foto-foto atau gambar-gambar yang secara jelas tuh kita bisa melihat langsung konveyornya seperti apa, terus pemilahannya bagaimana seperti itu Pak. Jadi tuh saya masih mau bertanya agak sedikit bingung juga, tapi ternyata memang setelah akhir dilihat dari materi Bapak, ternyata memang Bapak di sini menghitung timbulan sampah total per hari, kemudian pengumpulan 4 kali per hari, sehingga mendapatkan luas ya Pak ya, luas lahan seperti itu ya Pak ya. Jadi saya belum mendapatkan ininya Pak, jadi tadi hanya gambaran luas lahannya sekian dengan timbulan sampah sekian per hari. Jadi belum mendapatkan tuh nanti desain konstruksi tempat pengolahan sampahnya itu yang seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau bicara sampah, yang setahu saya kan kita mengenal memang ada dua ya Pak, sampah organik dan sampah anorganik. Di mana yang kita tahu itu memang antara dua ini berbeda, cara pengolahannya udah pasti berbeda. Sedangkan tadi yang dijelaskan oleh Bapak adalah proses composting, di mana di situ tadi dijelaskan ada sampah basah. Nah, di sini saya ingin bertanya juga yang dimaksud sampah basah di sini nih apa saja gitu Pak. Jadi kita kan taunya tuh kalau sampah organik itu yang ya termasuk yang basah gitu ya Pak, yang mudah membusuk. Tapi yang kan nggak semua sampah basah juga kelihatannya bisa dikomposting seperti itu ya Pak ya. Dan hasil akhir biasanya kan kalau dikomposting itu mungkin produk pupuk apa bagaimana ya Pak, seperti itu Pak. Mohon penjelasannya. Ya, bisa dilangsung Pak Ishak, ada 2 pertanyaan dari Ibu Indria Sari tadi. Iya, terima kasih Bu Indria Sari masukannya. Ya, jadi minta maaf saya belum sempat tampilkan tadi terkait desain. Memang benar, setelah kita hitung berapa luas area penerimaan, berapa luas area penerimaan kedua, berapa luas area composting, kan ini kita masih menghayal perletakan ruangnya seperti apa. Ya, nanti saya setelah share materi, saya juga janji akan share contoh-contoh desain TPST, nanti saya akan sharekan. Nanti saya akan bagikan pasca Zoom-nya kita ini saya akan bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sampah basah dan kering, ini cuma basah. Yang sebenarnya sejatinya bahwa sampah basah itulah sampah organik. Nah, sampah kering itulah sampah non-organik. Dan benar bahwa semua sampah basah, semua sampah organik itu tidak bisa semuanya dikomposkan. Cuma beberapa persen. Mungkin saya agak cepat tadi menjelaskan di slide bahwa berdasarkan hasil penelitian yang ada, biasanya itu cuma 97 sekian persen yang bisa dikomposkan dari sampah basah atau sampah organik yang ada. Contoh misalnya, dan ini sudah saya pernah melakukan penelitian tentang composting ini.
Misalnya kayak biji salak ini kan masuk sampah organik atau sampah basah. Tapi kalau kita masukkan di composting, bukan dia terurai menjadi pupuk kompos, tapi malah tumbuh si biji salak itu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi salah satu contoh bahwa jenis sampah organik atau sampah basah yang tidak bisa dikomposkan, biji salak atau misalnya tempurung kelapa misalnya. Tempurung kelapa pun itu saya pernah lakukan penelitian, dia juga tidak terurai oleh si aktivator tadi, dia akan tetap utuh menjadi tempurung kelapa, sehingga menjadi hal yang perlu disingkirkan untuk masuk dalam proses composting. Jadi biasanya 96 sampai 97% bahan baku dari sampah basah atau sampah organik itu yang bisa dikomposkan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, masih di mute Ibu Indriasari, silakan dibuka dulu. Ya baik, masih bisa bertanya lagi kah Pak? Ya, silakan Bu, silakan. Ya kan gini Pak, kalau tadi kan ini bicara TPST ya, TPST, terus yang saya tahu ya Pak kan memang ada nanti di sana di tempat itu ada mesin pencacah untuk sampah basahnya kan Pak ya. Karena gini, saya pernah melihat ya Pak untuk proses di TPST itu ada pencacahnya itu yang dimasukkan mungkin dari kayak kulit-kulit buah, sayuran, daun-daun, semua pokoknya segala sampah basah dimasukkan sehingga mungkin dia akan seperti serbuk ya Pak ya, seperti serbuk dibiarkan berapa hari tadi ya, 7 hari ya Pak ya. Nah itu kan nanti diayak ya Pak, itu sebenarnya untuk apa ya Pak? Ada proses pengayakan, kemudian setelah didapatkan nanti akhir dari itu seperti apa ya Pak untuk mendapatkan nilai jual, maksud saya seperti itu Pak. Dari setelah dikomposting kan tadi ditumpuk dulu gitu. Nah itu bagaimana Pak untuk sampai nilai jualnya, apakah langsung bisa dijual dijadikan pupuk atau ada proses tambahan seperti itu? Ya, bisa langsung Pak Ishak. Ya. Terima kasih Bu Indriasari atas sharingnya. Jadi memang proses pengayakan dalam proses pengomposan sendiri itu menjadi hal yang boleh dikatakan wajib. Karena untuk memisahkan kompos yang setelah diproses melalui proses fermentasi dan pematangan itu kan tidak semua yang bisa menjadi partikel yang halus. Sementara kompos yang biasanya laku di pasaran itu adalah kompos yang halus. Sehingga proses pengayakan itu yang halus akan turun dari proses penyaringan pengayakannya, yang kasar itu akan lolos di ujungnya muara pengayakan, sehingga itu bisa menjadi aktivator kembali untuk proses pengomposan untuk mempercepat. Karena di mana material kompos yang kasar itu masih mengandung bakteri pengurai, sehingga itu dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Nah, adapun untuk aplikasi dari kompos itu sendiri, ada dua hal sebenarnya. Kalau yang biasanya kami lakukan di sini, bisa langsung menjadi media tanaman ataupun menjadi kondisioner tanaman, bisa di-mix dengan tanah untuk aplikasi ke tanaman. Kayak di Kendari misalnya, kemarin sempat ada pengambilan untuk istilahnya kalau di tambang ini reboisasi untuk pasca tambang, untuk menanam ulang pohon-pohon yang kegiatan akhir dari penambangan. Itu digunakan syaratnya yang dikeluarkan oleh regulasinya itu menggunakan kompos, karena sebagian besar unsur hara tanah yang ada di lokasi tambang itu kan sudah hilang di bawah sama air hujan. Biasanya begitu yang terjadi. Jadi seperti itu aplikasinya Bu. Terima kasih. Kalau tadi Pak dicampur dengan bioaktivator itu bagaimana tuh Pak? Itu untuk menjadikan sebagai pupuk atau bagaimana tuh Pak? Harus ditambahkan seperti itu, seperti bioaktivator tadi, atau sudah langsung bisa digunakan setelah disaring tadi, atau bagaimana Pak? Minta maaf Pak, ini saya langsung jawab ya. Ya, jadi, langsung Pak, langsung. Ya. Jadi bioaktivator itu fungsinya bukan setelah menjadi kompos, tapi proses awal. Jadi proses awal sampah basah atau sampah organik yang akan dikomposkan itu disemprotkan dulu sama bioaktivator. Karena di mana sampah basah atau sampah organik awal, pada saat proses pengomposan itu membutuhkan
bakteri. Makanya bioaktivator itu kan bio itu berarti makhluk hidup yang ada di dalam, atau bakteri pengurai. Sehingga proses pembusukan sampah, kan yang kita butuhkan ini proses pembusukan sampah basah, sampah organik tadi untuk menjadi kompos tadi. Sehingga bioaktivator itu di awal, pada saat di area pengomposan awal tadi, ditumpukan awal di dikeluarkan tadi. Nah, kalau paskanya sudah selesai, tidak perlu lagi bioaktivator, di awal saja. Oh iya, maaf kalau saya salah Pak. Kemudian setelah itu yang proses fermentasi tadi ya Pak, itu bagaimana Pak? Iya, jadi sebenarnya di proses pengomposan itu kan ada 4 tahapan yang dilalui. Sebenarnya kalau biasa lihat pembuatan tape, pembuatan tempe, itu hampir sama saja sebenarnya proses pembuatan kompos itu. Jadi ada namanya proses untuk peningkatan suhu untuk pematangan, sehingga setelah disemprotkan bioaktivator itu tadi difermentasi sehingga terjadinya pelapukan sampah di situ. Tumbuhnya jamur, munculnya bakteri, sehingga untuk melapukan si sampah basah atau sampah organik tadi, sehingga dalam proses beberapa hari dia suhunya akan naik dan akan ada terjadi proses pematangan, karena ujungnya kompos itu kan warnanya kenapa jadi hitam, itu sebenarnya kan sama dengan prosesnya arang sebenarnya. Terus pasca itu berarti untuk memanfaatkan kembali kita tunggu proses pendinginannya sehingga bisa diaplikasi, seperti itu. Terus Pak, di foto yang Bapak share tadi kan ada untuk tempat pengolahan sampah terpadunya itu ada kayak kotak-kotak, itu apa ya Pak? Terus ada pipanya di atas itu. Oh iya, benar. Jadi yang saya munculkan tadi di slide awal, ini ya. Ya itu. Nah, ya ini yang kotak ini salah satu contoh komposter, hanya tadi yang saya hitungkan itu open bin yang lebih murah dan prosesnya lebih mudah. Tapi kalau untuk konstruksi komposter in-vessel namanya ini, dalam tangki yang dibuat ini, di dalamnya ada perpipaan sebenarnya. Ini bisa kita bahas khusus lagi nanti, bagaimana desain perpipaan pengawaannya. Ini pengawaan, karena dalam proses pengomposan itu akan ada gas yang terbentuk. Kalau dia aero, ada penghawaan, berarti gas yang terbentuk itu CO2 dan lain-lain sebagainya, sehingga harus ada proses perpipaan seperti yang biasa kita lihat di septic tank. Ini pipa penghawaan. Tapi di dalam komposter ini ada juga perpipaan untuk udara, sehingga bakteri aerobnya itu bisa bertahan dalam proses pembusukan bahan baku untuk kompos seperti itu. Iya baik Pak. Terus saya mau nanya sedikit Pak, ini kan berarti kalau proses ini lebih ke ini ya Pak, proses pengolahan untuk sampah basah berarti ya Pak ya. Nah, saya juga mau tanya sedikit Pak, untuk pengolahan sampah yang organik atau sampah yang kering, itu setahu saya Pak ya, sampah itu kan tidak boleh dibakar ya Pak. Tapi sekarang sudah banyak alat-alat yang seperti insenerator, itu bagaimana menurut Bapak? Dengan sampah yang dibakar dengan insenerator. Iya, kembali ke masalah insenerator, sebenarnya itu kalau pendapat saya insenerator itu jalan terakhir gitu. Karena untuk mendapatkan insenerator yang layak, setahu saya di Indonesia ini cuma beberapa buah yang mempunyai izin operasional. Karena insenerator itu butuh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Cuma satu yang punya legalitas, punya wewenang untuk mengeluarkan izin insenerator adalah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi tidak semudah itu kita menggunakan, karena banyak insenerator yang mangkrak di Indonesia ini, karena pada saat sudah pengadaan untuk dimanfaatkan kembali, ternyata di cerobong akhirnya belum bisa mereduksi pencemar udara yang akan keluar, dioksin dan lain sebagainya, karena penyaringannya belum menggunakan water scrubber. Nah, salah satu contoh insenerator yang saya pernah lihat yang punya izin, kalau di wilayah Sulawesi itu adanya di Makassar, di Kima. Nah, itu inseneratornya sudah punya izin, karena memang sistemnya termasuk, karena dia menggunakan injeksi air di penyaringan udaranya, menggunakan water scrubber. Jadi pada saat udara itu asap keluar, dia suntikan air, sehingga pasti akan ada air yang turun. Air yang turun ini masuk ke pengolahan limbahnya lagi, harus ada treatment pengolahan air limbahnya lagi. Seperti itu yang saya lihat yang adanya di Makassar. Sehingga
Saya menganggap pengadaan insenerator itu apabila program-program yang dibikin ini tidak maksimal, maka saya katakan tadi itu jalan air untuk membuat menjadi zero waste seperti itu. Ya, baik. Terus nanya satu lagi boleh Pak Hamonangan? Silakan. Sambil menunggu yang lain yang bertanya, silakan. Ya, untuk maaf Pak, biasanya kan kalau untuk ibu-ibu ya Pak, untuk sampah rumah tangga seperti daun-daun gitu ya Pak, itu composted itu dilakukan dengan penimbunan dengan tanah ya buat menggali lubang. Nah, itu apakah hasilnya yang dihasilkan dengan penimbunan atau dengan cara yang di TPST tadi itu lebih baik yang mana atau sama aja Pak? Kalau yang ada di TPST tadi, karena bangunannya semi permanen, sehingga kita tidak menggunakan timbunan. Tapi benar yang Ibu katakan bahwa terutama di daerah-daerah kabupaten, kebanyakan itu kalau kebun-kebun cuma gali lubang, terus daun-daunnya dimasukkan ke lubang, terus ditimbun menjadi media tanam. Sudah benar. Jadi memang saya juga kadang diajak ngajar di sebuah universitas di Kota Kendari. Kadang saya beritahu mahasiswa bahwa ilmu kompos ini sudah ilmu dulu. Nenek-nenek kita, mbak kita sudah tahu dulu. Mereka dulu gali lubang, terus masukkan sampahnya dan dikomposkan. Hanya kalau bicara kota, bicara perkotaan kan lahan untuk itu yang susah. Sehingga punya alternatif. Kan sistem composting ini banyak, open windrow, vermicomposting, universal composting, open bin, macam-macam. Jadi tergantung pilihan sebenarnya. Nanti kalau di daerah kita, kompasnya yang mana kita mau buat composting ini, metode apa yang harus kita pakai, seperti itu. Pak, yang di Kota Kendari itu sudah ini ya Pak, hasil dari komposnya itu dilakukan apa penjualan untuk pupuk-pupuk gitu ya Pak? Yang di sana, yang di TPST, apakah seperti itu? Sudah? Iya, kalau di Kendari pada kebanyakan yang digunakan pemerintah untuk pemeliharaan taman kota. Oh. Dan memang pernah saya cerita tadi bahwa pernah sekali pihak Taman Antam itu membeli produk kompos yang ada di Kota Kendari. Karena memang Kota Kendari dulu kan tempat pemrosesan airnya menjadi percontohan karena penangkapan gas metan untuk pemanfaatan energi terbarukan. Itu TPA Kota Kendari menjadi percontohan, sehingga produk kompos itu banyak di TPA dulu. Ya, baik. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Hamonangan. Ya, terima kasih kembali Ibu Indriasari. Banyak pertanyaannya Pak Ishak ya. Tapi memang karena ini hal yang baru Pak Ishak, ya sekilas memang kita melihat sepele ya sampah ini, tapi kita tidak begitu tahu, kita masuk ke dalam ternyata banyak seluk-beluknya seperti yang kita webinar hari ini. Ayo Bapak Ibu, barangkali juga ada yang mau bertanya, silakan, monggo siapa? Sambil menunggu Pak Ishak. Oh ya, Pak Ronald, silakan ya, Pak Ronald. Ini dari daerah kita Sulawesi juga nih Pak Ronald ini kelihatan. Iya betul. Monggo Pak. Saya lagi bertugas di Papua Pak. Oh Papua, wah. Siap. Ya, mari Siap. Pak. Ya, izin Pak Ishak. Ini Pak. Ya, Pak. Dari ininya, dari judulnya bahwa ini adalah pengolahan sampah terpadu gitu Pak. Dalam artian dalam pemikiran saya bahwa kemungkinan terpadunya ini ada bidang keilmuan lain yang masuk di dalam atau satu atau beberapa. Kemudian yang kedua kemungkinan berapa jenis sampah termasuk B3 atau sampah apa ya kalau tidak salah untuk kesehatan begitu. Dari itu termasuk yang dari rumah sakit gitu Pak. Saya rasa pikiran saya terpadu itu artinya di situ masuk dulu semua, kemudian di situ dipilah. Apakah seperti itu ataukah memang ya cukup ini yang kita bahas sekarang ini memang tentang yang berhubungan dengan komposit saja ataukah memang seperti itu tujuan awalnya, cuman kita tidak lagi bahas itu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Ronald. Pertanyaannya detail banget ya. Silakan langsung Pak Ishak. Ya, jadi sangat benar Pak Ronald bahwa yang dikatakan tempat pengolahan sampah terpadu ini adalah seperti yang saya gambarkan di slide kedua tadi, bahwa dulunya konvensional pengolahan sampah ini tidak melalui TPST. Jadi kalau adanya TPST dibangun ini, seharusnya dari sumber sampah itu ke sini dulu. Dari pengumpulan ini ke TPST dulu, baru diangkut menuju TPA. Makanya kenapa di kegiatan TPST tadi dijelaskan bahwa ada area pemilihan sampah organik atau sampah basah, ada area pemilihan sampah kering atau sampah non-organik, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud sampah tidak bermanfaat termasuklah itu jenis limbah B3 dan lain-lain. Popok itu kan sudah tidak bisa bermanfaat lagi. Itulah yang dikatakan residu. Di mana residu itulah yang akan masuk ke TPA, nantinya diangkut dibawa ke TPA. Jadi harapannya dikala tempat pengolahan sampah terpadu ini maksimal, umur tempat pemrosesan air di TPA ini menjadi lebih panjang karena yang masuk ke TPA ini cuma residu doang yang masuk, karena sampah bermanfaatnya sudah diolah di TPST. Sekian persen diambil TPST, tinggal residunya tadi misalnya sampah spesifik atau biasa kita kenal dengan sampah B3, atau kalau dari rumah sakit dikatakan sampah yang infeksius misalnya. Nah, itu adalah diolah ke sini. Hanya memang Pak, kalau kayak sampah infeksius rumah sakit itu biasanya pihak rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan itu punya regulasi sendiri, nggak boleh campur dengan sampah domestik. Dia punya pengolahan sendiri Pak, dalam hal ini insinerasi. Iya, sudah jelas ya Pak Ronald ya. Jelas Pak. Ya Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lagi sambil menunggu yang mau bertanya ya, silakan raise hand. Tadi cukup menarik Bapak Ishak. Tadi Bapak singgung juga ke Antam, percontohan dengan tambang Antam, aneka tambang ya. Salah satu memang daerah Kendari kan itu lumayan, Antam lumayan besar di sana. Dan kata Bapak tadi bahwa sudah ada produk lewat percontohan itu bahwa menghasilkan energi terbarukan. Saya nggak tahu apakah ini sudah menghasilkan listrik, ya, energi terbarukan itu dari sampah ini tadi. Bisa nggak Pak, kalau memang sudah terjadi, bisa nggak sedikit dikasih clue-nya Pak terkait dengan proses sampai menghasilkan listrik ini? Walaupun memang tidak detail, tapi setidaknya kita juga mengetahui gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ishak. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya sedikit cerita karena kebetulan untuk proses penangkapan gas metan di TPA Kota Kendari saya cukup banyak terlibat waktu itu. Jadi dulunya TPA di Kota Kendari itu merupakan open dumping, di mana open dumping itu overall semua sampah yang ada di Kota Kendari masuk ke sana. Karena tidak akan mungkin kita bisa tangkap gas metan kalau memang jumlah sampah itu kurang. Nah, karena kan gas metan terbentuk dari proses dekomposisi sampah sehingga terbentuklah CH4 kan metan. Nah, dengan adanya seperti itu ada regulasi yang baru muncul Undang-Undang 2008 bahwa open dumping dilarang lagi. Sehingga Kota Kendari mencoba membenahi diri untuk membuat sistem kontrol landfill. Terus dari situ muncullah ide bahwa kenapa nggak ditangkap saja gas metannya, kenapa harus di flaming saja, dibakar percuma gitu. Karena untuk mereduksi dari metana menjadi CO2 kan cukup dibakar, tapi kan menjadi mubazir. Akhirnya kolaborasilah kita, jadi ada beberapa teman yang bisa, jadi kenapa menjadi menarik di Kendari kemarin, karena teknologinya sederhana Pak. Jadi kita menggali TPA yang sudah ada, terus kita tanam pipa, karena yang namanya gas, di mana ada lubang, kan di situ dia akan keluar, akan mencari lubangnya sendiri. Gas itu kita tanam, terus ada penyalurannya untuk ke mesin. Nah inilah kontribusi teman-teman yang paham tentang mesin. Jadi mereka merubah dari mobil Jeep yang sudah tidak berfungsi, mesinnya itu dirubah untuk bisa menghasilkan energi listrik Pak. Jadi itu dari mesin mobil Jeep Pak. Jadi gas metan masuk ke mesin yang mereka rubah. Gas metan masuk ke mesin yang mereka rubah sehingga menghasilkan listrik. Ini digunakan di Kampung Mandiri Energi namanya kalau di Kota Kendari.
Nah, cuma memang sayangnya hari ini beberapa bulan yang lalu kita kena musibah. Kampung Mandiri Energi ini sempat terjadi kebakaran, tapi bukan dari gas metan ini, bukan kebakaran biasa, sehingga dibangunkan kembali. Tapi kalau pemanfaatannya dulu yang menggunakan listrik di Kota Kendari itu adalah Kampung Mandiri Energi ini, makanya dikatakan Kampung Mandiri Energi, karena listriknya itu dari sampah, dari TPA yang ada di Kendari yang namanya TPA Puatu. Ada kalau di Google kalau dibuka itu seperti itu, Pak. Iya, terima kasih penjelasannya Bapak Ishak. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Satu lagi Pak Girsang. Oh, silakan Pak Ronald. Monggo Pak. Ya, Pak Ishak mau tanya, kalau untuk tingkat misalnya dia kabupaten atau kota gitu, mohon ada perbandingannya, apakah cukup dengan itu atau tidak? Yang kelola ini secara kedinasan, apakah perlu satu dinas khusus ataukah cukup cuman bidang saja Pak? Atau mungkin dia karena bisa memungkinkan Recording in progress. Mungkin unit kerja Pak, karena ada penghasilan mungkin dari situ Pak. Izin Pak Ishak, terima kasih. Ya, langsung aja Pak Ishak. Iya, kalau berbicara kota yang timbulan sampahnya cukup besar, memang tidak cukup ditangani oleh satu bidang saja. Karena kalau bicara dinas lingkungan hidup, kalau kayak kita di Kendari itu kan sudah merger dengan kebersihan, sehingga akan kewalahan dengan sendirinya untuk menangani tempat pengolahan sampah terpadu. Makanya kenapa menjadi unik kemarin kita evaluasi, karena memang beberapa TPST di Kendari, tidak semua juga, tapi beberapa itu mangkrak karena tidak punya tenaga kerja. Benar sekali masukannya Pak Ronald tadi bahwa itu sering juga kami gaung-gaungkan bahwa sebaiknya TPST ini kalau pemerintah ya, kalau plat merah yang kerja, kalau memang swasta tidak melirik untuk itu dalam UPTD dinas yang kerjakan itu fokus untuk khusus UPTD. Ya. Seperti yang saya lihat di Malang, pernah studi banding ke Malang, seperti itu UPTD yang kerjakan, baik TPST maupun rumah komposnya. Mungkin ini Pak ya, dalam artian izin Pak Girsang. Iya Pak, monggo. Mungkin karena seperti yang Pak Girsang bilang tadi ya, bahwa kadang ini yang namanya persampahan, termasuk juga pemakaman, kalau nggak salah itu masih termasuk apa ya, kayak dipandang sebelah mata. Dianggap mungkin tidak ada pendapatan daerah dari situ, hanya menghabiskan ini, malah memakai anggaran-anggaran daerah, sehingga ya kadang dipandang sebelah mata dan kadang tidak diperhatikan, menjadi tidak diprioritaskan. Padahal peran misalnya kayak persampahan ini, ini buat saya, kalau saya lihat Pak, ini penting sekali. Karena bayangkan saja kalau tidak ada ini atau tidak dikelola dengan baik, kita sudah bisa bayangkan bagaimana hasil. Seperti itu Pak Ishak. Ya, jadi masukan itu ya Pak Ronald ya. Siap Pak, ya ada artinya untuk ditanggapi boleh, tidak juga. Ya, silakan ya, Pak Ishak kalau mau ditanggapi Pak. Iya, benar sekali, terima kasih masukannya. Memang fenomenanya seperti itu Pak. Jadi masalah, kebetulan saya tadi jelaskan bahwa saya pernah 7 tahun di Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Memang masalah sampah dan limbah itu bukan cuma pemerintah, bahkan masyarakatnya, pihak pengusaha kadang itu cukup menyampingkan. Terkadang kalau di sosialisasi saya gambarkan sampah itu dengan limbah B3 saya gambarkan nyamuk dan harimau, di mana sampah rumah tangga itu adalah nyamuk, yang B3 tadi kesan yang ngeri itu adalah harimau. Tapi kalau kita ambil data, apakah lebih banyak manusia mati karena harimau atau lebih banyak manusia mati karena DBD? Atau lebih banyak manusia mati karena DBD? Ya. Itu Pak gambar. Lihat kecil tapi efeknya luar biasa gitu. Ya siapa? Makasih Pak. Ya, jadi filosofinya sangat bagus sekali Pak Ronald, dibandingkan antara nyamuk dengan harimau tadi ya. Dari segi postur kan kita bisa melihat, tapi gigitannya itu loh yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu silakan, masih ada yang mau bertanya?
Ini menarik ya. Ya seperti kata Pak Ronald tadi, mungkin karena ketidaktahuan kita, ketidakkeran kita, ternyata di dalam sampah ini banyak yang menarik gitu loh. Ya, kadang-kadang ya Pak Ronald tadi bilang kita pandang sebelah mata, memang ya, karena kita tiap hari buang sampah kita pandang sebelah mata, padahal untuk dikaji, wah Ibu Indria Sari mengkaji lebih dalam ini sungguh menarik terkait dengan tempat pembuangan sampah terpadu ini. Ya, Bapak Ibu masih ada? Silakan kalau masih ada. Kayaknya tidak ada lagi yang bertanya ini, Pak Ishak. Kalau tidak ada ya, Pak. kita sudahi di sini, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Pak Ishak. Dan terus terang Pak Ishak, di sini banyak antusias karena ketidaktahuan, banyak antusias ya. Jadi mohonlah nanti seperti dari Ibu Indria tadi, kelengkapan PPT-nya mungkin bisa di-share ke kita, biar kita juga bisa belajar Pak, seperti kami-kami yang masih awam ini, jadi tambah mengerti gitu Pak, terkait dengan yang unik ini. Yang unik ini ternyata menarik ya, memang biasa yang unik pasti menarik. Ya, jadi silakan Pak Ishak mungkin salah untuk memberikan sebuah closing statement, karena sudah kita mau kasihkan kesempatan ini kepada panitia. Silakan Pak. Iya, closing statement dari kami seperti tadi saya ulang lagi bahwa persoalan persampahan ini jangan dianggap remeh, karena memang sampah ini tidak akan pernah habis, karena setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik bayi maupun orang dewasa, pasti menghasilkan sampah, sehingga grafik sampah pasti akan naik terus. Di mana beberapa daerah sudah banyak contoh bahwa persoalan sampah ini mengakibatkan korban jiwa. Misalnya kemarin terjadi di TPA Luwi Gajah, ada longsoran sampah yang mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Terus yang berikutnya bahwa selalu saya analogikan bahwa sampah dan B3 tadi itu nyamuk dan harimau, bahwa benar nyamuk itu kecil, kesannya tidak sengeri harimau, tapi kalau kita ngambil data di Dinas Kesehatan atau data di Capil, bahwa memang lebih banyak manusia mati karena DBD daripada kena gigitan harimau, seperti itu Pak. Terima kasih. Terus janji saya terkait share materi dan desain TPST-nya nanti saya share ke panitia Pak. Ya, terima kasih Pak Ishak, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan secara khusus buat narasumber, kita berharap bukan ini yang terakhir, tapi ini yang pertama. Artinya kedua, ketiga, dan seterusnya kita masih bisa berdiskusi terkait dengan persampahan ini. Ya, mungkin lewat Zoom atau mungkin dengan wadah lain. Karena seperti kami bilang di awal tadi, kita saling memberi dan saling mengisi. Kelebihan seseorang, kekurangan seseorang saling menutupi dengan kalau kita saling berbagi. Ya, begitulah dari kami sebagai moderator, dan mohon maaf kalau di dalam memimpin moderator ini mungkin ada salah kata, salah ucap, dan atas segalanya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada panitia. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga apa yang kita sudah dijawab oleh narasumber kita bisa memperjelas dan dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita menutup acara kita ini, mohon kepada semua peserta partisipan untuk membuka kamera, mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Oke, baik. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke. Baik, untuk
Untuk terakhir penutupan, para hadirin yang terhormat, kami telah sampaikan, kini telah disampaikan, kita telah pengunjung acara. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa membawakan berkah serta dapat mengamalkannya atas ilmu dan pengetahuan yang kita sudah dapat. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir serta para peserta yang antusias mengikuti webinar hari ini. Selanjutnya kami mohon maaf atas salah dan kata perbuatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore, selamat bahagia, sukses selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ishak, terima kasih Pak Ronald, Ibu Indriasari, Sama-sama, terima Pak kasih. Rahmat, Pak Amijar, dan semua kita yang di ruangan inilah. Nggak bisa disebut satu persatu. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih Pak. Udah. Ririn. Sore Bu. Kurniawan.